Berbicara mengenai pembagian daripada rahmatnya Allah, yaitu para aulia telah mendefinisikan bahwa dalam satu bulan Ramadan itu sebenarnya ada hikmah di balik pembagian itu. Minggu pertama Allah itu memberikan rahmat, dan minggu kedua Allah memberikan maghfirah, dan minggu ketiga atau minggu terakhir dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan pembebasan dari api neraka. Sehingga tradisi-tradisi di dunia Arab mungkin itu sering mengatakan bahwa Ashrul Awakhir, apa yang disebut sebagai Ashrul Awakhir, yaitu yang pertama adalah Yaum Ar-Rahmah, kemudian Yaum Maghfirah, dan yang ketiga adalah Yaum Atqu Minan Nar. Maka yang paling istimewa di antara tiga pembagian ini adalah tentunya di Ashrul Awakhir atau 10 akhir pada bulan Ramadan. Kenapa? Di 10 akhir bulan Ramadan tentunya kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya hari istimewa atau malam istimewa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Nah, 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan Allah mengistimewakan itu, sehingga banyak sekali orang-orang berlomba untuk bermujahadah, berlomba-lomba untuk beriktikaf, berlomba-lomba untuk mencari keistimewaan daripada Lailatul Qadar itu. Karena apa? Karena Allah memang sengaja tidak menetapkan secara pasti kapan turunnya daripada Lailatul Qadar itu. Sehingga kita sebagai umat muslim itu di Ashrul Awakhir ini dianjurkan untuk benar-benar mencari kesalahan, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari maghfirah Allah di Lailatul Qadar. Melanjutkan daripada surat Al-Baqarah dalam cuplikannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya setelah tuntutan-tuntutan puasa itu Allah berikan dalam rentetan sejarah, kemudian hikmah, maka ada syariat yang namanya takbir. Nah, takbir itu menandakan bahwa puasanya umat Islam pada bulan Ramadan telah usai atau telah selesai, maka tugasnya adalah tashkurun, tugasnya adalah bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Bersyukur itu dengan kita menanamkan rasa fitrah pada diri kita. Sebagaimana kalau kita memaknai daripada kandungan Idul Fitri adalah Id yang artinya kembali, Al-Fitr artinya fitrah. Dianalogikan seperti bayi yang baru lahir. Sifatnya, fisiknya memang semua itu putih, bersih, tidak ada dosa satupun yang menempel dalam diri kita. Nah, itulah yang harus benar-benar kita fahami bersama, bahwa prosedur-prosedur dalam puasa selain untuk menciptakan daripada ketakwaan, juga menciptakan daripada keimanan, keilmuan, dan yang terakhir adalah menciptakan daripada syukur kita kepada Allah, bahwa kita semua itu dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung terhadap Allah. Puasa kita, semua amal ibadah kita itu tidak kita harapkan apapun kecuali hanya rahmat, kecuali hanya maghfirah dari Allah. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan bahwa as-saumuli, puasa itu khusus bagiku. Wa ana azibihi, kata Allah. Dan saya nanti yang akan membalas orang yang berpuasa itu. Karena apa? Di dalam hadis sebelumnya dijelaskan, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asyru amthaliha ila sab'ima'ah illa saum. Jadi sebelum Allah mengatakan as-saum itu sudah ada penegasan bahwa semua amal Bani Adam itu bisa saja dibalas kebaikannya 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat, kecuali puasa.
Itu rahasia saya, kata Allah. Artinya urusan pahala, urusan dosa, dan urusan-urusan yang lain, ketika memang ibadah puasa itu diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka jangan heran kemudian ibadah puasa itu adalah ibadah yang sir, ibadah yang tersembunyi. Kita mungkin bisa membedakan antara orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat dia akan pergi ke masjid melakukan gerakan-gerakan sholat. Berbeda dengan orang yang berpuasa. Orang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa, kita sangat sulit membedakannya. Orang berpuasa itu hanya menahan makan dan minum. Bahkan orang yang tidak berpuasa pun juga bisa kelihatan dia seperti orang yang berpuasa. Artinya memang ibadah puasa itu pure dan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu makalah dikatakan laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Yang artinya bahwa bukanlah Idul Fitri itu orang yang memakai pakaian yang fakhar, pakaian yang mewah, pakaian yang baru. Tetapi Aid yang secara hakiki itu adalah orang yang menggunakan pakaian taat. Dan pakaian taat itu tentunya pertama. Itulah yang dimaksud sebagai ta'atuhu tazid. Orang yang ketika dia telah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan, maka dia pantas untuk memakai libas ta'ah, libas taqwa. Ya, seperti itu. Di dalam hadis dikatakan bahwa walladzi nafsi biyadih la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Artinya bahwa di situ ada sumpah. Sumpah yang benar-benar meyakinkan bagi orang yang berpuasa. Sumpahnya menyatakan bahwa khuluf shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa itu sangat wangi, atyab indallah mir rihil misk, dari bau misk itu sendiri atau bau minyak wewangian. Jadi kalau melihat daripada realita yang ada, orang yang berpuasa itu kok tidak wangi ya? Padahal dikatakan atyab mir rihil misk, dia lebih wangi daripada minyak misk.